Secret Lovers, lebaran baru berapa hari nih? Stok rendang di meja makan masih aman nggak? Hahaha. Oh iya, umumnya rendang jadi masakan favorit saat lebaran ya. Tak hanya masyarakat Sumatera, tapi juga di Pulau Jawa. Saya penasaran nih, kira-kira rendang yang biasa kita nikmati di Pulau Jawa sama nggak sih dengan rendang asli Minang? Kalaupun beda, kira-kira apa sih yang membuatnya berbeda? Kan kalau misalkan yang itu kan di sini merah ya warnanya. Apa? Dari apanya? Dari bumbunya apa ya? Cabai lebih banyak apa? Cabenya kali. Orang tuh cabenya dikurangin, kalau saya lebih banyak. Untuk menjawab rasa penasaran saya soal rendang asli Minang, saya sengaja datang ke Sumatera Barat nih Secret Lovers. Dan mampir ke salah satu rumah makan Padang legendaris di Kota Padang. Katanya rumah makan ini sudah berumur lebih dari 70 tahun loh. Tepatnya sudah ada sejak tahun 53. Rendang jadi favorit di rumah makan ini Secret Lovers. Bisa dikatakan rumah makan ini jadi rumah makan dengan rendang terlaris tuh. Bayangin aja, 100 kilo rendang bisa habis dalam hitungan jam loh. Wow. Proses memasaknya pun masih serba tradisional. Lihat tuh, untuk memeras santannya mereka masih pakai alat manual ya. Ya, hati-hati licin. Oke. Kalau untuk rendang nih karena santan ini yang andalan utamanya, ya harus begitu banyak. Nah, udah cukup tuh. Cukup? Ya udah cukup. Oke. Naik wahana begini. Nah, model inilah hasilnya kan. Nah, tuh. Kan kental tuh. Wah, ini berapa banyak Pak ininya Pak? Ini untuk 10 kilo daging nih. 10 kilo daging Iya, pakai berapa santan? pakai kelapa santannya sekitar 50-an. Baru kita masukin ke kacangnya kan. Udah hasilnya. Ya, tak bisa dipungkiri, santan memang jadi hal wajib saat memasak rendang. Karena memberi rasa gurih alami, mengubah tekstur, dan juga membuat awet makanan. Jika diproses lama, santan berubah menjadi dedak bumbu kalio yang meresap sempurna ke daging. Menghasilkan cita rasa kaya, legit, harum, dan membuat rendang tahan berminggu-minggu. Untuk membuat rendang khas Minang yang nikmat, tak cukup hanya dengan santan saja. Membutuhkan proses masak yang lama, sekitar 7-8 jam menggunakan kayu bakar, hingga memerlukan berbagai macam rempah. Yang paling membedakan Pak, rendang khas Minang dengan mungkin yang tersebar di luar Padang itu apa sih Pak? Sebetulnya kalau rendang tuh pada umumnya sama bumbu ya. Cuman perbedaan kita di proses aja. Satu di proses, yang kedua kita ini mungkin di toppingnya ya. Kalau kita nih Selamat nih dari dulu daging memang menggunakan daging alami aja, nggak ada topping apa-apa. Kalau di tempat lain misalkan ada kacang, ada topping kentang kan seperti itu. Kalau daging nih kita daging padat aja utamanya. Apa bagian apa tuh? Bagian ada yang paha, ada juga yang bagian ininya apa? Badannya tuh, punggungnya semuanya gitu. berarti? Iya, semuanya campur gitu. Yang jadi perbedaan dasar antara rendang khas Minang dengan rendang yang biasa dijumpai di Pulau Jawa adalah tingkat kematangannya. Rendang khas Minang lebih berwarna hitam pekat, sedangkan rendang yang biasa disajikan di Pulau Jawa justru kemerahan kecoklatan. Bagi orang Minang itu bukan rendang, tapi kalio. Dalam penyajiannya Pak, kan ada yang warnanya tuh ada yang hitam pekat, rendangnya ada yang merah. Nah, Iya. ini kan hitam pekat nih Pak. Iya, iya. Itu apa Pak, dari bumbu apanya tuh bisa sampai hitam dan bisa lembut juga dagingnya? Kalau masalah di warna tadi dan teksturnya lembut itu tergantung perbedaannya di proses aja. Kurasa di proses seperti ini, pemanjangan proses. Jadi kita harus di pengaturan api, Apinya gitu. ya. Iya, itu di api juga ngaruh kita. Sama wajannya nih Pak, ini wajannya kan khusus Pak ya? Iya, kalau wajan ini khusus Apa buat namanya, rendang. Pak? Wajan Ini apa? wajan dari besi. Besi ya? Iya, kapasitas 100 kilo. Jadi umumnya kalau udah santan tadi semua tuh makanya dibagi supaya cepat pengeringan kan gitu. Menurut Khazanah Kuliner Minang, jika daging dimasak dengan santan dan rempah hanya sekitar 2 jam, disebut gulai. Cirinya, santan sudah mulai berwarna kuning kemerahan. Kuahnya belum kental, tapi daging sudah matang. Nah, kalau kalio merupakan kelanjutan dari gulai. Bahan-bahannya sama, tapi dimasak selama 4 jam. Di tahap ini, santan dan rempah sudah mengeluarkan minyak. Tekstur kalio juga lebih kental daripada gulai dan berminyak dengan warna coklat kemerahan. Untuk disebut rendang, harus melewati tahapan selanjutnya. Kalau dimasak lebih lama dengan api kecil, sampai minyak mengering dan masakannya sudah menghitam.
Tekstur rendang umumnya lebih keras dibanding kalio. Ketika daging dibelah, ada serat-serat daging yang lengket. Uniknya, walau sama-sama hitam, rendang Kota Padang lebih kering daripada Kota Pariaman. Ternyata, tak semua rumah makan di Padang, Sumatera Barat menggunakan daging sapi loh. Di daerah Pariaman hingga Payakumbuh justru lebih banyak menggunakan daging kerbau. Banyak yang bilang lebih nikmat Tiket Lovers. Bedanya apa Bu kalau daging kerbau sama sapi ketika jadikan? Agak lembek, Oh, lembek. Kalau kerbau? gurih gitu. Kan kerbau kan lebih amis dan lebih keras. Berarti kan Jadi rebusnya... kan masaknya kita kan lama, pakai santannya banyak. Oh, Jadi bumbunya nanti banyak. yang membedakan dari kuahnya nih, dari bumbunya Bu. Kan kalau misalkan yang itu kan di sini merah ya warnanya. Apa? Dari apanya? Dari bumbunya apa ya? Cabai lebih banyak apa? Cabenya kali. Orang tuh cabenya dikurangin, kalau saya lebih banyak. Cabai gilingnya. Santannya Bu? Santannya kalau 1 kilo daging, kelapanya 4 biji banyak kelapa. ya? Ini apa? Wajannya khusus rendang. Ya. Kenapa Bu? Kalau Pakai wajan itu apa? pakai namanya ini kancah kalau bagi orang Apa? sini. Kancah. Kancah. Kenapa harus pakai yang model seperti ini Bu? Ya supaya dia nggak terlalu keburu-buru masaknya. Dia kan tebal ini. Kalau itu kan tipis. Sebentar kering dia. Oh, dagingnya belum masak, kuahnya udah kering gitu. Lebih bagus lain. Di sini, wajan untuk memasak rendang menggunakan wajan yang terbuat dari besi cor atau baja tebal. Ini jadi kunci rahasia nikmatnya rendang yang membutuhkan proses masak yang panjang dan waktu yang lama Tiket Lovers. Oh iya, bicara rendang yang biasanya menggunakan daging sapi ataupun kerbau, beberapa abad silam rupanya masyarakat Minang sebelum memeluk agama Islam makan makanan non-halal loh. Saat itulah ada seorang ulama yang bernama Syekh Burhanuddin Ulah Khan, salah satu ulama yang mengislamkan masyarakat Minang pada abad ke-16. Beliau ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengikut jadi beliau itu menunjukkan pada mengikut kitab suci Al-Quran. Beliau ini membawa tarekat Satariyah. Ya, ini mazhab Imam Syafi'i. Sejarahnya beliau itu sama sekali masyarakat Minang ini Hindu-Buddha. Beliau setelah belajar ke Aceh dan dianjurkan gurunya, baliklah ke Minangkabau dan ajarkanlah Islam ini dengan baik. Selain sebagai ulama pembaharu yang berperan dalam pengenalan sisi Islam di daerah Minang, Syekh Burhanuddin Ulah Khan juga dikenal sebagai pahlawan pergerakan Islam saat melawan VOC, termasuk membantu kerajaan Pagaruyung. Sampai saat ini, makamnya menjadi tempat ziarah bagi para pengikut tarekat Satariyah dan masyarakat umum, baik dari dalam maupun luar negeri. Berziarah ke makam Syekh Burhanuddin biasanya dilakukan setiap tanggal 10 Safar sebagai penghormatan pada guru mereka. Nah, usut punya usut nih Tiket Lovers, rupanya Syekh Burhanuddin Ulah Khan lah yang mengubah kebiasaan makan masyarakat Minang dari non halal menjadi halal. Dulu itu orang Minang itu hampir memakan segala. Omnivora apa namanya itu. Ya, memakan semua. Kata naskah tersebut, kalong mereka makan, tikus mereka makan, ular mereka makan, ya kan? Sumber-sumber yang dibuat oleh orang Barat sebelum Syekh Burhanuddin juga mengatakan orang Minang itu pemakan segala tersebut. Dan ketika Syekh Burhanuddin mengislamkan Minangkabau, mereka tidak hanya mengalih-imankan orang Minangkabau, tapi juga mengalihkan pola makan seperti itu. Baik lagi ke rendang nih. Dulu, rendang hanya disajikan untuk kaum bangsawan atau acara adat penting. Namun akhirnya, tradisi merantau masyarakat Minang membuat mereka membutuhkan makanan tahan lama hingga menjadikan rendang bekal yang praktis. Rendang sering hadir di momen-momen penting, dari perayaan adat hingga jamuan keluarga, termasuk juga momen hari raya. Popularitasnya didorong oleh tradisi merantau para laki Minang, pengakuan internasional sebagai salah satu makanan terenak di dunia, dan konsumsi masif di seluruh Indonesia seiring penyebaran rumah makan Padang di berbagai penjuru tanah air. Lomba adu merpati skala besar ternyata menjanjikan total hadiah mencapai miliaran rupiah. Tak heran ada profesi joki merpati yang diandalkan para pemilik merpati untuk memenangkan lomba dan meraih cuan besar.
Lalu, bagaimana cara joki merpati melatih merpati-merpati aduan? Ini ya, kok nggak ngepak dia? Iya, dia mesti ada yang kencengin Oh. di begini. Iya, ada. Nah, ternyata teknik lepek kayak gini tuh ada caranya. Kalau kata Masnya tadi harus di awal pelan dulu, kemudian baru lama-lama dikencengin. Ternyata susah-susah gampang. Nih, Wah, burung merpati ternyata bukan hanya sekedar lambang kesetiaan, tapi juga jadi peluang dapat uang sampai jutaan. Kok bisa ya? Nah, di balik sayap kecil merpati, ada dunia kompetisi. Bahkan sudah mengakar jadi tradisi. Ya, adu kekuatan yang butuh skill tingkat tinggi. Disitulah para joki unjuk gigi. Apalagi berlaga di lapangan terbuka, hadiahnya uang tunai puluhan juta dan mobil senilai ratusan juta terpampang nyata. Dipersilakan untuk joki kloter 1 langsung duduk. Salah satunya yang digelar di Lapak Kolongan Alexis, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Berbagai komunitas lokal pun siap bersaing tampil maksimal. Mereka itu di sini terlihat dari pola rawat dan pola latih mereka itu di lomba itulah mereka uji kualitas merpati-merpati mereka itu. berarti kalau selain untuk dapat hadiah ini sebenarnya ada ajang adu gengsi burung juga nggak sih ini? Iya, tipis memang bisa terlihat ya antara gengsi dan hobi tipis memang. Tapi cenderung mereka itu senang-senang aja sih, lebih ke hobinya. Joki-joki andalan mulai siap turun tangan. Salah satunya Muhammad Firly, joki komunitas Blue Cobra yang tak pernah absen mengikuti balap merpati setiap minggu. Firly sudah mempersiapkan 8 pasang merpati terlatih dan berpengalaman tuh. Lomba kali ini berhadiah 20 juta rupiah dengan harga tiket Rp80.000. Para peserta membawa merpati kolong. Berbeda dengan merpati pos atau merpati hias, merpati kolong termasuk jenis burung merpati balap tradisional. Burung yang dilatih untuk terbang tinggi dengan jarak 700 meter, lalu turun menukik dan mendarat tepat di landasan. Targetnya sih, si merpati mampu melewati sebuah kolong atau kotak persegi di arena balap, kemudian dihitung kecepatannya oleh wasit. Gimana sih triknya biar bisa sesuai dengan target masuk kolong gitu sampai di bawah tuh gimana? Kita ngikutin arah burungnya, kita ikutin dia maunya kemana, kita ikutin, biarin dia jatuh tepat di betina, biarin nggak jauh keluar lane atau kalah dari lawannya. Gitu. Berarti yang harus dipunya apa tuh? Matanya, mata kita tuh harus paham, jadi ini burung mesti kemana nih arahnya nih, oh kita ke kanan, kita ikutin ke kanan, gitu. Jadi ke kiri, jadi nggak bisa diem doang, kalau diem doang kan takutnya jauh dari cewek, keluar dari lane, gitu. Ada 2 kriteria joki dalam perlombaan loh. Joki lepas bertugas melepaskan burung dari jarak tertentu. Sementara joki geber yang berada di arena pertandingan. Joki geber atau biasa juga disebut joki kelepek memegang merpati betina agar menarik perhatian merpati jantan yang dilepas. Waduh, ternyata setelah saya coba, susah juga ya. Kalau skill sang joki sih tak usah diragukan lagi. Apalagi Muhammad Firly sudah terbiasa berinteraksi dengan burung merpati sejak duduk di bangku kelas 6 SD. Bermodal ilmu dari orang tuanya, ia paham betul cara merawat dan memilih burung yang layak untuk ikut lomba. Mulai dari melihat sayap burung yang rapi, matanya yang jernih, dan postur tubuh yang tegap. Pantas saja gelar juara dari hadiah uang tunai puluhan juta sampai hadiah sepeda motor pun pernah dibawa pulang. Itu cara ngelatihnya sebenarnya seperti apa sih Bang nih ngelatih burung ini bisa masuk sesuai dengan ketentuannya gitu? Kita latih aja Kak, dari jarak dekat dulu kita latih nih di depan, pelan-pelan, berurut, jarak 100 meter, 200 meter, dan sampai bisa siap lomba gitu. Untuk bisa membuat merpati jadi player andal, terbang cepat, menukik tajam anti gagal, cara pertama adalah dengan memberi si jantan pasangan. Merpati yang sudah berpasangan wajib dilatih setiap hari loh. Nah, pada kondisi giring alias saat perilaku jantan super aktif dan intensif mengejar betinanya, burung jantan auto punya insting kuat kembali pada betinanya.
Itulah kenapa saat dilombakan, betina akan diletakkan di kolong atau di arena sasaran, sehingga merpati jantan siap menghampiri betinanya tuh. Skill joki profesional yang turun tangan tak hanya harus lihai mengamati perilaku merpati, tapi juga membentuk ikatan batin yang unik. Semakin peka dan cepat reaksi si joki, semakin besar peluang menang. Tapi biasanya ada nggak sih Bang, nih udah ada nih pasangannya di bawah, tapi tetap nggak mau ke bawah dia? Ada. Itu namanya belum giring. Giringnya belum muter. Masih pelangap-pelongo begitu dia giringnya. Nah jadi itu solusinya nggak diikut sertakan atau gimana? Itu paling nggak diikutin. Dan kayaknya sih nggak bakalan dibawa juga kelapa kalau kayak begitu. Nah, mungkin bisa juga Bang, dia tiba di sini itu berubah gitu? Iya, ada Kak. Faktornya itu paling karena di kandang itu nggak ada temennya. Udah gitu paling bawaan dari burungnya. Maunya di lapak baru giring keras. Pas udah di luar hilang nyalinya. Iya. Oh ternyata ada juga ya? Ada. Dalam setiap perlombaan yang digelar, tentunya bakal menarik perhatian para komunitas pecinta burung dari berbagai kalangan dan usia. Lihat saja, sejak pendaftaran dibuka pukul 9 pagi, sudah banyak yang berdatangan membawa burung merpati jagoan masing-masing. Selain target juara, pertandingan juga menjadi wadah uji kemampuan para joki. Wah, di tempat pertandingan lomba burung merpati ini memang didominasi oleh laki-laki. Katanya memang kesukaan mereka. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya. Ada joki cilik dan dia perempuan. Dan saya coba samperin ke situ. Anindi Feli, si joki cilik dari Jakarta Barat memang menarik perhatian. Aksinya tak kalah dengan para senior di lapangan. Berawal dari sang ayah yang juga hobi bermain merpati, anak perempuan yang akrab disapa Nindi mulai tertarik mempelajari dan ikut berlaga di kompetisi. Mau ketemu siapa aja, tenang gebernya, terus maju, usahain burungnya ngolong gitu. Itu berarti kamu punya penglihatan tuh tajam banget ya tadi ngelihat burungnya itu gimana? Emang sering udah terbiasa gitu? Iya, soalnya kata papa dari kecil udah nggak boleh main HP, jadi matanya bagus. Burungnya itu, digebernya itu nggak boleh asal-asalan juga, sesuai burungnya aja gitu. Burungnya itu dibiasain gebernya kayak gimana gitu. Ditemani timnya, anak perempuan berusia 9 tahun tampil percaya diri. Bahkan ia punya cara tersendiri agar burung merpati sukses melewati kolong dengan cepat. Itu tanda-tanda mantaunya. Jadi kalau kayak gini itu tandanya burung di depan. Kalau kayak gini tandanya burung di belakang. Kalau kayak gini burung di kanan gandeng. Kalau kayak gini burung di kiri gandeng. Adu gengsi kualitas merpati juga jadi utama. Tak heran jika para peserta sampai rela mengeluarkan puluhan hingga ratusan juta rupiah demi mendapatkan merpati berkelas. Seperti Valen Apriliansyah, penggagas komunitas Blue Cobra, sekaligus sebagai pemasok merpati berkualitas di Jakarta. Biasanya yang menandakan dia itu dinilai dengan harga yang fantastis tuh apanya sih? Kualitasnya biasanya. Jadi kualitasnya bagus, harganya pun pasti bagus. Karakternya diutamakan, sprintnya bagus, terus kecepatannya bagus, tembak betinanya bagus. Oke, Bang, pernah nggak sih udah beli nih dengan harga yang cukup mahal, tapi pas diikut lomba dia terbang nggak balik? Pernah nggak Bang? Pernah. Gimana? Itu jadi ceritanya lagi dilombain sama joki, dilepas, nggak pulang. Kenceleng dia ke kanan, burungnya hilang akhirnya. Itu berapa tuh harganya yang hilang waktu itu? Waktu itu saya beli 30 apa 10 gitu loh. Selain mengembangbiakan merpati kolong, Valen juga menyiapkan para joki terpercaya untuk mengikuti perlombaan. Joki yang dipilih pun tak harus memiliki kriteria agar juara. Dari kualitas joki ya, ngerawatnya pinter, ngelatihnya telaten, ulet, rajin, latihannya bagus, dia ngelatih burungnya bagus, ngebaca burung, ngebaca karakter burungnya pinter. Saya cari kriterianya yang seperti itu. Nanti dia bisa dapat apa sih Bang? Rewardnya ya, biasanya kalau orang juara itu kan dibagi 70-30, jadi pemiliknya 70, joki 30. Kalau saya enggak, saya 50-50, jadi 50-50 gitu.
Lomba adu merpati gaungnya tak main-main. Perlombaan besar juga bakal digelar di berbagai daerah Pulau Jawa dengan total hadiah mencapai 1 miliar rupiah. Wow! Buat para joki sih, the real hobi yang dibayar dari ajang kompetisi.